Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Walhamdulillahi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusul rabbina bil haqq wa nudu an nurjana urutma bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam lisani yafqahu qawli amma ba'd. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqwa haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa idza qura'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Alhamdulillah segala puja puji hanya milik Allah yang alhamdulillah telah melimpahkan pada kita sekalian yaitu kesehatan dan yang tak kalah penting yaitu waktu dan kesadaran insya Allah dalam diri Bapak Ibu sekalian hingga kita dapat berkumpul bersama-sama thalabul ilmi, mencari ilmu, saling berwasiat dalam kebaikan dan bertadabbur dalam ayat-ayat Allah, berselancar lah istilahnya di dalam ayat-ayat Allah. Salawat serta salam semoga terlimpahkan kepada seluruh Nabi sejak Nabi Adam hingga Nabi Muhammad sebagai khotamun nabiyyin, penutup para nabi. Insya Allah juga semoga salawat serta salam semoga terlimpah pada seluruh keluarganya, kerabatnya, termasuk kita sekalian, anak cucu kita hingga ditutupnya alam semesta raya ini. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Seperti sudah di awal, kita nanti akan ada tanya jawab secara interaktif, jadi tetap selesai waktunya nanti langsung ya. Nah, jadi tidak ada off, langsung aja tanya jawab. Kita berusaha untuk kita tidak mencari kebenaran dalam artian dari pihak masing-masing, tetapi mengkondisikan bahwa diri kita belajar gitu. Bersama-sama, tidak ada yang mengklaim dirinya paling benar, tapi kita mencari, berusaha mentadabur Al-Quran untuk mencari kebenaran tersebut. Tapi tidak ada klaim dirinya paling benar, karena Al-Quran itu berkembang sesuai dengan peradabannya. Bapak Ibu rahimakumullah, kami ingin tetap berlanjut pada hukum-hukum sunatullah, yaitu hukum semesta alam yang diciptakan oleh Allah, diantaranya banyak sekali ya dari yang sudah-sudah. Kami ingin berusaha untuk mencari bahan-bahan yang berhubungan dengan hukum-hukum sunatullah. Kami ingin menyampaikan yaitu judulnya hukum aliran, Pak. Kalau kita mengenal aliran itu tentunya kita seperti halnya aliran air, kemudian aliran listrik, aliran udara, hawa. Ada hawa yang panas, ada hawa yang dingin, ada aliran listrik yang plus atau minus, kemudian juga air. Tentunya air itu kan pasti Allah sudah menciptakan air yang tentunya asal muasalnya kan H2O ya, yaitu udara, atau H yaitu hidrogen, yang tentunya air itu sendiri mengalir pastinya itu dari atas ke bawah, dan sirkulasi air itu sendiri kan dari menjadi hujan itu kan karena naik karena panasnya matahari. Ini kan kita belajar tentang ilmu fisika dan ilmu pengetahuan alam ya, alam semesta raya ini. Nah ini, tetapi kami ingin menyampaikan bahwa sesungguhnya hukum aliran ini tidak hanya itu saja, tetapi juga berhubungan dengan rezeki yang diberikan pada Allah.
yang diberikan Allah kepada kita sekalian. Untuk apa? Untuk mengalirkan rezeki yang telah diberikan Allah kepada kita semua sebagai manusia. Itu apa? Mengalirkan rezeki kita kepada pihak-pihak orang-orang yang membutuhkan. Makanya ada istilahnya gini Pak, bahwa dalam bahasa Inggris uang itu money ya, tetapi ada yang mengatakan uang itu adalah current ya. Jadi kita mengenal bahasa Inggris ada yang namanya current. Current itu apa? Flowing. Flowing itu apa? Mengalir Pak. Jadi uang itu bentuknya sangat cair, bisa mengalir. Makanya kalau kita punya uang hanya didadap, hanya berlaku di beredar di orang-orang tertentu, tentunya akan menjadi masalah Pak. Ayatnya apakah ada? Ada. Coba kita buka surat 59 garis miring 7 Pak. Kita nanti kami baca ayatnya panjang, nanti coba diartikan ya Pak. Ya. Oke, dicari dulu surat 59 Al-Hasyr ayat 7. Ya, jadi current itu adalah sesuatu yang mengalir ya. Makanya uang itu adalah kalau bahasa Inggrisnya itu current. Nah, kita harus memahami itu. Jadi kita diajak untuk berpikir untuk apa? Berpikir bahwa kita itu juga harus mengalirkan rezeki yang dimana rezeki itu tidak harus berkumpul di orang-orang kaya ya. Di ayatnya mana? Surat 59 garis 97. Auzubillahi minasyaitonir rajim, ma afa Allah wa ala rasulih min ahlil qura walillahi wal rasuli walidil qurba wal yatama wal masakin wa fisabil la yakunu dulatan bainal aghniyai minkum. Ini ayatnya. Wa ma atakum rasulu fahuduhu wa ma nahakum anhu fantahu wa taqwaha innallaha syadidul iqab. Artinya apa? Artinya surat 59 Al-Hasyr ayat yang ke-7, harta rampasan fa'i yang diberikan Allah kepada Rasulnya dalam kurung yang berasal dari penduduk beberapa negeri adalah satu untuk Allah, Rasul, kerabat dalam Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja. Di antara kamu, apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah, dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat keras hukumnya. Nah, ini ayat ini kurang lebihnya kalau saya ya sampaikan. Ayat ini bukan hanya berlaku pada zaman Nabi Muhammad. Jadi seperti ada di grup WA itu, oh ya ayat ini berlaku sebelum Nabi Muhammad. Ya, padahal ayat ini sudah ada 1400 tahun yang lalu berlaku, baik itu menjadi cerita, qasas, ataupun memang kejadian tersebut terjadi sampai saat ini. Nah, ini kurang lebihnya kalau mengatakan begini, apapun ya apa Allah yang Allah serahkan ya atas kepada Rasulnya dari penduduk negeri min ahlil qura adalah untuk Allah dan Rasulnya ya. Jadi segala sesuatu yang Allah berikan pada Rasul ya dari suatu negeri, jadi kita harus mengartikannya Rasul itu bukan hanya Nabi ya. Rasul itu bukan pengertiannya Rasul itu hanya Nabi Muhammad, maaf ya. Tapi Rasul itu adalah para penyampai ayat-ayat Allah. Ya. Penyampai ayat-ayat Allah. Jadi Rasul itu banyak. Ya.
Tapi kan pengertian waktu kita waktu dulu, Rasul itu hanya Nabi Muhammad. Kalau Nabi pasti ada jumlahnya yaitu 25 Nabi. Makanya yang saya awali surat 3340 ya, itu kan Nabi itu adalah khotamun nabiyyin. Nabi yang terakhir, bukan khotamur rasulin. Ya, Rasul terakhir. Nabi Muhammad bukan Rasul terakhir. Ya. Nah, tapi intinya saya menyampaikan bahwa ini apa-apa yang telah Allah berikan yaitu sebuah rezeki entah dari pampasan perang, ya, itu untuk Rasul, untuk kerabat, untuk anak-anak yatim, untuk orang miskin, dan Ibnu Sabil yaitu para pejuang. Supaya apa? Tidak terjadi uang itu ya beredar di antara orang-orang kaya. Karena waktu zaman dahulu dan zaman sekarang itu kadang perang itu ada belakangnya ada sewu. EO-nya. EO itu apa? Event organizer, ada sponsornya. Oh, di dalam politik aja ada sponsornya, Pak. Cukongnya, Pak. Iya, apa nggih? Ya, nggak mungkin lah suatu proyek besar, entah itu dalam perang, itu tidak ada penyandang dananya, sponsornya tidak ada. Suatu negara terjadi waktu perang dunia bersama dan kedua, itu pasti ada sponsornya, penyandang dananya. Nanti akan saya ceritakan tentang sejarah money ataupun uang itu zaman dahulu itu bagaimana. Tapi ini saya sampaikan ini, nanti dalam tanya jawab ya, boleh. Jadi uang itu tidak boleh hanya bulatan. Daulah itu kan negara, berkisaran. Bulatan bainal alhania, orang kaya. Kan jawab, ini ayatnya kan agnia, gonion itu orang kaya satu. Kalau agnia itu jamak. Jamak min itu dari goniyun. Goni itu satu orang. Ini jamak agnia. Bulah itu berputar, daulah. Beredar. Uang itu hanya beredar orang-orang tertentu. Makanya akan terjadi kesenjangan, Pak. Makanya uang itu harus dialirkan, bukan pada orang-orang tertentu saja yang orang-orang kaya. Makanya harus terjadi hukum aliran. Kalau nanti uang atau rezeki Allah itu tidak dialirkan, akan bahkan dan menjadi error sistem atau ras atau jadi kerusuhan, Pak. Atau tidak tak trust daripada masyarakat pada ini. Akhirnya apa? Pada uang ngambil di ATM secara besar-besaran. Terjadi apa? Inflasi lah, kerusuhan lah, saling membunuh. Karena apa? Sumber daya alam terbatas, sumber daya untuk energi juga terbatas. Terjadi ras, Pak. Dan nanti akan terjadi masalah-masalah kalau misalkan uang itu hanya beredar pada orang-orang tertentu saja. Ayatnya demikian. Nah, kemudian wama atakum rasul fakhudhuhu wa man nahakum anhu fatahu. Dan apa-apa yang telah diberikan pada Rasul padamu maka ambillah. Bukan yang dimaksud Rasul itu adalah sewu. Ini adalah dalam kurung hadis. Ya. Kalau Al-Quran dari Allah, dari Rasul itu hadis, sunnah. Tentunya harus berpikir ulang bahwa pengertian Rasul dan Nabi, saya sudah sampaikan di channel YouTube kita ini bahwa istilah Nabi dan Rasul itu beda. Ya. Dan apapun yang ya, fahudu wa manahakum anu fantahu, dan apapun yang dia cegah kamu tentang maka hentikanlah. Kalau misalkan dilarang oleh Rasul para penyampai Al-Quran, ini loh, Al-Quran ini mengatakan bahwa ini ayatnya tidak boleh, ya jangan teruskan, hentilah, fantahu, maka hentikanlah.
Jangan ditabrak aturan-aturan Gusti Allah. Maka ayat terakhirnya closingnya ada wattaqwa, closingnya ayat ini wattaqwa, insaflah, takwalah, takutlah pada hukum aturan Allah. Inna wa syadidul iqab, bahwa Allah sangat berat, sangat syadid, sangat pedih balasannya. Nah, ini tentunya berhubungan juga ayat. Makanya kalau baca Al-Quran itu harus direpetkan, jangan hanya satu ayat, tetapi ayat sebelumnya dan ayat sesudahnya. Ini sebagaimana yang sering dalam bukunya Tafsir Ibnu Katsir. Ayat selanjutnya yaitu apa? Saya bacakan nanti di Pak. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lil fuqara'i wal muhajirin, lil fuqara'il muhajirin alladziina akhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana wa yansuruna Allaha wa rasulahu ulaika humus shadiqun. Artinya Pak? Mic-nya berbunyi Pak. Ya, ini saya teruskan aja nih artinya nggih. Lil fuqara'il muhajirin, untuk muhajirin yang fakir. Bisa bedakan antara fakir dan miskin, Pak. Nanti saya arti fakir ya. Ya, kalau miskin itu dari kata sakana, Pak. Miskin itu dari kata sakana. Sakana itu apa? Sakana itu menetap. Saya menetap karena tidak punya pekerjaan, tapi punya rumah, ya, itu pengangguran. Ataupun punya rumah, punya pekerjaan, tapi tidak bisa menghidupi keluarganya secara maksimal. Itu miskin. Kalau fakir, ini ya, ini saya betul dulu surat 59 dan 98. Kita buka surat ayat yang lainnya. Itu surat 90 14 sampai 16. Setelah fakir, Pak. Maaf, ini harusnya fakir itu bukan pakai kaf. Pakai kof ya. Pakrun. Nulisnya Indonesia itu kadang susah. Kan fukorok ya. Harusnya nulisnya Indonesia itu seperti gini ya. Kof ya. Bukan kaf ya. Lo sama Pak. Nah. Surat ini baru saya nemukan surat 430 14 sampai 16. Ini saya stop dulu istilah fakir, Pak. Tetap nanti kembali surat 59 dan 88. 90 surat Al-Balad 14 A'udzubillahi minasyaitonir rajim 90 14 sampai 16. A'udzubillahi minasyaitonir rajim au in'amun fi yaumin di masghobah. Yatiman da makrobah au miskinan da makrobah. Artinya yang paling terakhir. Coba diartikan, Pak. Memberi makan pada hari terjadi kelaparan, maksudnya kepada anak yatim yang ada hubungan kerabat, makanya atau orang miskin yang sangat fakir. Nah, jadi kita harus mengalirkan orang-orang kaya tersebut ya untuk pada tadi surat 99:7 sampai 8. Nah, istilah fakir itu 90/16. Miskinan dan matrobah. Ada istilah matrobah. Matrobah itu artinya dari kata turob. Turob itu artinya apa, Pak? Turob.
tanah. Ada yang artikan tanah. Ya. Jadi orang miskin itu ya sama seperti gelandangan itu Pak, yang nggak punya rumah. Kita orang fakir ya Mas. Orang miskin punya rumah, terlindungi, tapi nggak punya pekerjaan tetap. Karena apa? Nggak punya apa-apa untuk kerjaan. Dia bekerja di rumah, pengangguran. Tapi orang fakir itu seperti gelandangan, homeless gitu ya, nggak punya rumah. Dia hanya bisanya ya seperti di tanah, di luar. Hidupnya di atas tanah, nggak punya apa-apa. Makanya di ayat 59 dan 98, al-muhajir, yang hijrah Pak, yang terusir. Seperti halnya para muhajirin, para nabi dan sahabat yang hijrah terusir dari negaranya yaitu Makkah ke hijrah ke Madinah. Mereka apa? Orang-orang fakir Pak. So, nabi dan para sahabat yang hijrah itu terusir Pak. Jadi kalau kita itu ya empati ya harusnya ya pada orang-orang yang misalkan terusir dari negaranya seperti Rohingya, terus kemudian terjadi peperangan di Palestina, itu kan juga sebetulnya karena perang itu akhirnya terjadi ya itu tadi pengusiran-pengusiran. Makanya kita itu di negara Indonesia itu harusnya menjaga persatuan kita ya, walaupun perbedaan pandangan bersama orang lain yang berbeda pandangan. Jangan merasa diri kita paling benar. Jadi orang-orang fakir itu ya itu tadi seperti orang gelandangan yang hidupnya di atas tanah, tidak punya ini, tidak punya rumah, berpindah-pindah, hopeless. Makanya di ayat 59 garis miring 8 itu tadi kembali lagi kita juga harus memperhatikan orang-orang demikian. 59 garis 8 tadi ya. Nah, lil fuqaril muhajirin alladziina ukhriju min diyarihim. Yang terusir, ukhriju itu kan mudhof. Mudhof itu artinya objek. Jadi maf'ul objek atau mudhof. Ya. Ukhriju min diyarihim yang terusir. Kharaja itu mengeluarkan. Akhraja itu mengeluarkan. Kalau ukhriju itu dikeluarkan, diusir dari negaranya Pak. Jadi bisa merasakan enggak? Seperti kalau kami bisa melihat perjalanan dari Mekah ke Madinah itu Pak. Setelah kami naik haji, itu wah, luar biasa. Cuma padang pasir semuanya Pak. Panas Pak. Itu kalau kita empati pada Nabi dan para sahabat, orang yang mengikuti Nabi, itu luar biasa Pak. Dalam berjuang menegakkan din Allah, aturan Allah, agama Islam. Mereka sampai harta mereka ditinggalkan Pak. Rumah mereka. Bahkan pisah antara anak, suami, istri, orang tua itu ditinggalkan semuanya Pak. Untuk apa? Yabtaguna fadla untuk mencari karunia dari Allah dan ridhonya Allah. Yang kita cari itu kan itu. Bukan karena kita beragama Islam itu pengen jadi orang kaya, jangan mencari itu. Dengan di yayasan ini juga demikian, mencari ridho dan karunia Allah. Fadilah-fadilah Allah. Kemudian apa? Wayang suruh Allah, menolong agama Allah. Wa rasulahu, dan orang-orang yang menyampaikan Al-Quran. Rasul itu adalah orang-orang yang berjuang menyampaikan Al-Quran Pak. Makanya di Al-Quran itu rasulan. Rasul itu enggak apa? Jamak dari rasulut. Ya, Al-Quran itu sering menyatakan rasulan. Jadi rasul itu bukannya satu Nabi Muhammad, tapi rasul itu banyak Pak.
Di akhir ayat ulaika humus-shodiqun, mereka lah orang-orang yang benar, yaitu sodak. Dan siapa sodakoh ya? Shodiqun. Sodik, orang-orang yang benar. Shodiqun. Atau hubungannya dengan sodakot. Di surat mana? 960. Coba kita buka 960. Kan ayat ini kan terkenal Pak. Ini kan sering disampaikan kalau hari bulan-bulan puasa. 8 asnaf itulah golongan. Nah, kita coba mengkorek ayat ini, menghadapi ayat ini. Orang-orang yang sodik, orang yang benar, itu pasti mengamalkan sodakoh, Pak. Sesungguhnya sodakoh itu siapa? Obilah syaitan rajim. Innama sodakotu lil fuqara'i. Hukum aliran ya, dialirkan pada siapa? Orang yang fakir. Saya nulis fakir pakai kaf, top ya, bukan kaf ya. Ini kenapa dulu orang-orang dulu itu nenek moyang kita nulisnya pakai kaf gitu, harusnya off itu. Terlalu repetisi, akhirnya repetisi yang salah menjadi hal yang benar. Gitu. Ini karena efek repetisi ya. Kemudian lil masakin, orang-orang miskin. Tapi sudah saya sampaikan arti miskin ya. Dan penyebabnya apa? Ini zakat dulu. Saya mengartikan miskin di surat yang mana terjadi ini Pak ya. Seperti COVID dulu Pak. Banyak sekali orang miskin Pak. Waktu zamannya COVID 2019, 2020, 2021, 2022. 3 atau sampai 4 tahun itu berlaku. Kan banyak orang yang jatuh miskin Pak ya. Itu penyebabnya apa? 3.112 Pak. Coba kita. Ini cut dulu ya, 960 ya. 112. Ayat ini sudah saya sampaikan Pak. Penyebab. Ini contoh nih, seperti halnya waktu zamannya COVID Pak. Ayat ini kan terkenal, sering saya sampaikan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Duriban alaihi mudillatu aina ma tuqifu illa bihabli minallah wa habli minan nas wa ba'du ba'du minallah wa duriban alaihi maskanah. Maskanah. Ada istilah maskanah. Dari anak kamu yang kuruna bi ayatillah wa yaqtulul anbiya bi ghairi haq dari kabi ma'asa wa kanu ya'tadun. Artinya apa? Surat 3 112. Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka dalam kurung berpegang pada tali dalam kurung agama Allah dan tali dalam kurung perjanjian dengan manusia. Mereka mendapat murka dari Allah dan dalam kurung selalu diliputi kesengsaraan. Yang demikian itu karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak, dalam hak alasan yang benar. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan melampaui batas. Nah, ini maaf ya, bukan koreksi, tapi pendapat kami ya. Artinya demikian Pak. Riba itu, doroba itu dipukul. Riba artinya terpukul atau ditimpakan. Atas mereka apabila yaitu di kehinaan. Aina tersebut dimanapun kamu berada di muka bumi ini. Kecuali pada hablu minallah, kita dalam beribadah, wa hablu minan nas, yaitu bermuamalah, sosialisasi dengan manusia. Lewat COVID itu ditutup. Masjid ditutup. Ini kan merasakan apa? Iya. Masjid nggak boleh adakan sholat Jumat.
Di Mekah itu juga sama, Ka'bah tidak boleh untuk ini. Yes. Di tengah ini nih, saya ulang lagi repetisi dengan zaman dahulu ya. Ya, orang harus WFH, ya, untuk Zoom meeting itu semuanya itu tidak boleh ketemuan. Akhirnya apa? Allah marah, Mak. Entah itu saya tidak percaya tentang konspirasi tentang masalah itu masalah virus ada, tetapi jangan ditakut-takuti dengan virus. Oh, hidup kita aja berhubungan dengan virus, ini ada virusnya ada. Di tubuh saya juga ada virus. Triliunan virus ada, bakteri ada gitu. Mas satu virus kok ditakuti seluruh dunia. Ya. Allah marah pantaslah ba'u bigoto minawa ulgribat alaihul maskana. Maskana itu dari sakana. Miskin, maskana. Kemiskinan di mana-mana, Pak. Negara pada jatuh, banyak miskin, ya jatuh miskin banyak, Pak. Pertumbuhan ekonomi minus 5,7 itu. Pertumbuhan ekonominya minus loh, Pak. Baru itu. Semuanya itu, Pak. Ini ayatnya. Semua itu ada ayat-ayatnya, Pak. Dan ayat mereka sebabnya mengkafiri. Ya, mengingkari itu menutup barrier, menghalangi dari petunjuk Allah. Serta membunuh bukan nabi, Pak. Ambiya itu perkabaran dari penambaan. Tidak ada nabi yang terbunuh. Ada sirahnya nabi terbunuh kecuali Nabi Isa itu kan karena karangannya orang-orang non-muslim, orang salibisme. Nabi Isa tidak dibunuh. Ambiya itu perkabaran, kalau an-nabiyuna nabi-nabi. Ambiya dari kata ambaun, dari fi'olnya atau kata kerjanya itu amba ayubiu, memberi perkabaran, menjadi ambaun, jamaknya ambiyaun. Nabiun itu satu nabi, nabiyuna pakai wawu jami itu para nabi. Maaf kalau saya mengkoreksi, ya, tidak ada nabi yang terbunuh. Kalau diartikan membunuh nabi-nabi yang mana? Karena percaya cerita jari ini nabi itu jumlahnya ribuan. Ada yang mengatakan puluhan, ada yang mengatakan ribuan. Nah, itu akhirnya jadi gesekan yang tidak benar dari penafsiran. Ya, membunuh itu memerangi, ya, membunuh perkabaran atau memerangi ajaran-ajaran Nabi yang tanpa hak yang logis. Ya, layak tuluna ambiya itu membunuh kabar-kabar Nabi yang hak, tetapi dikasih yang batil, biwiri hakin ya gitu. Dari Nabi Ma'asul wa kami yang takut, karena mereka menyangka dan melanggar hukum. Ya karena waktu zamannya COVID, aliran dana hanya orang-orang tertentu saja, ya orang-orang kaya. Tidak akan bisa ada terjadi aliran uang itu karen, data terjadi karen. Hanya orang-orang tertentu saja yang menguasai uang. Dia ngomong iya dah. Padahal Allah itu menyuruh kita untuk mensodakotkan, menyuburkan sodakot dan ya baik riba. Kalau diartikan riba hanya sebatas non-sewu, sekarang itu bunga bank. Nanti bisa diartikan artinya riba ya. Dan kalau misalkan saya orang kaya, misalkan, terus kemudian ada orang miskin atau fakir minta-minta,
yang seharusnya dialirkan. Itu sama juga riba, Pak. Saya melakukan riba yang seharusnya saya bantu keluarga-keluarga yang miskin akhir itu. Itu secara tidak langsung dia melakukan riba, walaupun betul riba seperti itu. Riba itu adalah pertambahan yang seharusnya mengembalikannya pada nilai sesungguhnya. Tetapi kalau bunga bank itu debatable ya, kontroversial kalau saya bicara, tapi nanti didiskusikan masalah istilah riba. Ya. Kemudian kembali pada surat 960 tadi. Ini kan harus dialirkan diantaranya sodakoh. Kalau diartikan sodakoh itu zakat, mensewu. Zakat artinya pencerdasan, Pak, harmonisasi, keseimbangan. Ya, azka itu lebih cerdas atau lebih bijak atau lebih pandai, ya istilahnya. Kalau zakat itu mencerdaskan, seperti halnya dalam hal seperti tadi, nanti di surat 960. Kalau sodakoh itu adalah dalam rangka untuk jadi orang yang shotib kita itu. Maka harus melaksanakan sodakoh. Kembali lagi. Ya, orang-orang miskin, wal masakin. Kemudian wal amilina alaiha. Orang-orang yang bekerja atasnya orang amil. Kalau saya mengartikan adalah orang-orang yang bekerja dalam urusan betul mal, kalau dulu betul mal, atau di bank sentral, atau orang-orang pajak ya, mengambil uang sesuai dengan surat 903. Di surat yang sama di ayat yang lain, Pak. Ya, coba kita baca. Alhamdulillah kesyaitan rajim. Min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim. Inna sholataka sakanul lahum wa wallahu samiun alim. Artinya apa? Sembilan 103, Pak. Iya. Ya ini langsung aja saya artikan. Khud artinya ambillah. Akhoda yahudu itu mengambil. Khud itu fil amr atau kata perintah. Fil amr. Allah menyuruh kita untuk apa? Mengambil yang dilakukan oleh amil. Sodakoh. Kalau diartikan zakat ya, maaf ini. Jadi sodakoh min amwalihim dari harta-harta mereka. Orang-orang kaya. Kepada orang diambil untuk orang fakir miskin. Maunya orang itu gini, Pak. Dulu zaman Yunani, orang Romawi itu skemanya demikian. Ini orang-orang kaya, ini orang miskin fakir. Itu jumlahnya orang fakir dan miskin itu hampir sama. Keseimbangan harmonisasi, Pak. Tapi yang terjadi gini, Pak. Ya atau enggak? Ya Bang, orang kaya itu di atas cuma 1-2 orang atau 1%. Apalagi yang kalau misalkan begini apa? Ngeri lagi, Pak, kesenjangannya. Ya atau ya? Ini kalau seperti gini bahaya, Pak, kesenjangannya, Pak. Orang kaya sedikit sekali, orang miskin fakir banyak sekali, Pak. Makanya ada istilah Gini rasio.
Inginnya kan seperti gini, antara kaya dan pikir itu harusnya seimbang, harmonisasi. Ada istilah zakat, kecerdasan. Tapi yang terjadi demikian. Yang parah demikian. Makanya ada istilah Gini rasio yang dibuat oleh orang Gini. Antara 0 sampai 5. Nanti kita bahas. Ini saya bahas dulu surat 9 103. Min amalihim sodakotan tutohiru. Untuk apa? Mensucikan hati mereka, Pak. Kalau diartikan apa? Mensucikan tutohiruhum. Ya. Ya, gini. Ini nahwu sorok ya, Pak. Min amalihim, ambillah harta-harta mereka untuk mensucikan hati mereka. Bukan hartanya, Pak. Ini kan domirnya ini kan diambil apal itu harta. Itu harta. Ini domirnya tuh tetapi tutahiruhum untuk mensucikan dengan sedekah itu dengan amal. Makanya artinya tak taknis tutahiruhum. Ini berarti siapa? Apakah harta? Ya, orangnya, Pak. Itu kan domirnya siapa? Ya kita sekalian ini. Harusnya ayatnya tutahiruhum. Karena apa? Apal. Makanya harus belajar di tanah wasoroh. Jangan diartikan saya sudah korupsi, kemudian masuk penjara tak bersihkan dengan zakat atau sedekah. Sudah bersih ya? Walaupun saya korupsi, maling, maaf ya. Tidak boleh. Saya sumbang masjid ke pondok pesantren pada anak yatim, pada fakir miskin. Sudah bersih, walaupun saya korupsi. Karena ayatnya adanya ini 903. Padahal ayatnya dibuat demikian. Mensucikan mereka, mencerdaskan mereka, bizakihim, menjadi pinter. Washolli alaihim, dan sholatlah atas mereka. Yaitu berikan sholawat. Dengan surat Al-Baqarah 157. Istilah sholawat, Pak. 2 156 diawali dengan 2 155 157 itu istilah sholawat. Tapi kita ubah istilah ula ika alaihim sholawat rabbihim wa rahmah. Bagi mereka adalah sholawat. Sholawat artinya pengagungan. Ya, misalkan ada yang meninggal disolati, akan sholatnya ada yang mendoakan, berdoa, mengagungkan asma Allah. Washolli alaihim inna sholataka sakanul lahum, sesungguhnya sholatmu adalah menjadi penenang, sakinah, mawaddah, ya. Seperti itu surat Ar-Rum ya. Penenang dan mereka karena memohonkan ampun ketika mereka meninggal ataupun memberikan mohon ampun pada saudara-saudara kita. Wallahu sami'un alim, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Nah, kemudian kembali surat 960. Nih, kembali lagi surat 960. Jadi, mana saja orang-orang yang harus mendapatkan aliran rezeki dari Allah yang berikan pada kita, terutama bagi orang-orang kaya. Sebenarnya sudah bolak-balik ini. Kemudian yang keempat, wal mu'allamati qulubuhum. Ini kan sering diartikan mu'allaf ya.
Orang-orang mu'alaf itu dari kata alif. Alif itu yang tegak. Alif itu kan tegak ya. Harusnya yang ditegakkan ulutnya, dibujuk, dibina kolbunya, hatinya. Yaitu dengan apa? Pendidikan, ya, pendidikan, Pak. Ini penting, Pak, pendidikan, Pak. Untuk jadi orang cerdas, orang yang zaki. Anak saya itu tak kasih nama zaki. Biar apa? Biar cerdas, Pak. Pendidikan, Pak, itu penting, Pak. Setelah orang fakir miskin teratasi, agar ada harmonisasi antara si kaya dan si miskin, tidak ada terus senjangan yang terlalu tinggi. Kalau gini rasio kita di Indonesia itu per 1 Juli 2024 itu 0,3, Pak. 0,3 itu sedang. Kalau 0,5 itu bahaya, Pak. Senjangannya tinggi, Pak. Ini data dari BPS 1 Juli 2024 ya. Itu pendidikan. Jadi ada beasiswa, masuk kuliah gratis, masuk sekolah gratis, itu sudah ada sejak zaman dahulu. Bukan mu'alaf itu orang yang baru masuk Islam. Ya kalau masuk Islam orang kaya, masa dikasih uang. Kecuali kalau orang masuk Islam, terus kemudian diusir oleh keluarganya, tidak punya pekerjaan, sudah tidak punya anak, istri, karena beda agama, ya kita kasih, Pak. Untuk apa? Belajar agama Islam, dicarikan istri, kasih pekerjaan, kayak gitu. Nah, orang mu'alaf tapi orang kaya, dia punya power, masa dikasih. Ya itu kan paradoks nanti, jadi kontradiktif ya. Nah, nih, mu'alaf umum hatinya apa? Pendidikan. Kemudian yang selanjutnya ar-riqab. Riqab itu adalah kata rokoba yang artinya menjaga, Pak. Raqibun, atidun, itu kan malaikat. Ya benar, malaikat. Tapi itu adalah sifat Allah yang maha menjaga diri kita setiap waktu. Raqib itu, riqab itu adalah penjaga. Siapakah mereka? Yaitu ya seperti pembantu rumah tangga, raqabatun mukminatun. Seperti karyawan yang menjaga aset, ya. Jenengan nama Pak Mahmud kan riqabnya Pak Mahmud. Yang marbot masjid seperti itu. Itu riqab. Itu satpam. Terus apa ya? Itu kan riqab, itu harus di. Terus kalau dalam bentuk negara ya seperti polisi, tentara yang menjaga kekuasaan perbatasan negara, kedaulatan negara, kan sudah ada. Kemudian wal gharimina. Ini kan riqab artinya jaga ya, Pak. Kalau diartikan riqab apa, Pak? Nomor 5 di umumnya. Pak, saya kan budak. Ya, Pak. Ya, kan kalau terjemahannya peradaban yang dulu karena perbudakan, ya wajar. Maaf ya. Kalau sekarang ya seperti karyawan. Ya. Riqab itu yang menjaga. Dan yang 6, al-gharimin. Itu artinya adalah yang mendapat kecelakaan. Kalau diartikan hutang. Ya, saya hutang banyak, Pak. Minta tolong saya. Makanya hutang itu banyak orang-orang kaya.
ratusan miliar sampai berapa triliun, kan tidak wajar. Orang itu dipercaya oleh bank untuk hutang, Bang. Orang bankir nggak akan percaya pada orang-orang yang tidak dipercaya. Pasti orang kredibel, orang-orang yang berusaha. Itu pasti dipercaya. Orang-orang yang hutang itu pasti orang-orang yang dipercaya secara kredibel, nggak mungkin orang goreng. Kita goreng itu seperti orang, misalkan gini Pak, yang celaka ya, orang-orang yang kena musibah seperti kematian, musibah karena rumahnya kebakaran, kemudian musibah waktu negara terjadi gempa, tsunami, gunung meletus, apalagi banjir dan macam-macam. Makanya kita harus dibantu. Seperti halnya Pak Eka BK kan sering membantu orang-orang yang kena bencana alam. Ya, maksudnya contohnya bukan jenengan, tapi kan ada juga. Kita juga membantu orang-orang yang kena musibah, misalkan gunung meletus, seperti itu. Ini karena adalah imam perintah Allah di surat 960. Bukan orang berhutang. Kalau orang berhutang zaman dulu benar, karena mereka betul-betul tidak ada bank, tidak ada bank. Orang itu orang yang berhutang karena kepepet masalah urusan ini. Orang fakir miskin, Pak. Benar, artinya diartikan orang goreng itu adalah orang yang berhutang karena celaka. Karena dulu tidak ada bank, Pak. Bank itu hanya memberikan pada orang-orang kaya yang kredibel secara bisnisnya punya, pasti bisa mengembalikan utangnya. Nah, akhirnya orang-orang miskin kenanya pinjol ganda surat 275 sampai 290 itu, 282, maaf. Masalah riba kan dibahas surat 200 Al-Baqarah 275 sampai 282. Kemudian 330 apa beda Pak? Riba ganda berganda Pak, pinjol itu ngeri Pak. Orang nggak punya duit, orang fakir miskin mau hutang sama orang kaya nggak bisa. Akhirnya masuk pinjol. Nah ini kita harus sadar diri bahwa diri kita itu Pak, harus adanya hukum aliran demikian. Terjebak pinjol itu orang-orang miskin. Nah, kita orang-orang gharib itu adalah orang-orang yang celaka. Tapi diartikan tafsir dulu, yaitu orang berhutang. Benar, tidak salah. Tapi arti sebenarnya adalah orang yang celaka. Kan ada istilah goropa, celaka, masuk neraka, goropa, goib rohmit, yang celaka. Kemudian wabi sabilillah. Yang ketujuh, sabilillah. Sabil itu artinya garis hukum. Ya, sabilillah. Orang-orang yang menegakkan garis hukum Allah. Ya. Yaitu orang-orang yang dalam artian ya seperti halnya di kajian kita, orang-orang yang garis hukum Allah itu kan macam-macam dalam bidang. Orang-orang yang menyampaikan, orang-orang yang misalkan merawat masjid, seperti itu banyak sekali ya. Nah seperti itu juga apa-apa, seperti orang yang menjaga tadi. Itu kan mendapatkan juga. Itu juga sama. Pokoknya yang dalam garis hukum Allah. Ini kan seperti halnya pengulangan dari yang orang-orang dalam bekerja dalam pendidikan, ya,
kemudian penjagaan orang-orang yang kekurangan. Kemudian Ibnu Sabil itu adalah orang-orang yang berjuang, Pak. Bisa juga mantan veteran dalam perjuangan. Veteran-veteran perangan orang sudah sepuh kan, itu juga harus diperhatikan, dapat pensiun, orang tua renta, panti bereda, seperti itu kan diperhatikan. Sebetulnya aturan itu kan sudah ada semuanya, mengatur semua hidupan kita. Tapi kita sendiri yang kadang Quran tidak bisa bicara tentang masalah kehidupan manusia. Padahal Quran sudah bicara segala sesuatu. Ya kan Ibnu Sabil kan orang yang mata berjuang. Berjuang pada suatu negara ataupun dia pada suatu agama, itu kan semuanya juga harus diperhatikan. Tetapi Bapak Ibu sekalian, ya kita juga harus membedakan. Kalau saya mengartikan sedekah itu lebih ke arahnya sifatnya seperti suatu negara, Pak. Beda juga tentang istilah infak, Pak. Ya, nafkah. Kalau nafkah itu artinya yang terjadi setiap hari, Pak. Seperti kita menginfakkan pada istri kita, anak kita. Di ayat mana yang harus kita alirkan setelah kita mendapatkan rezeki? Surat Al-Baqarah 215. Pak. Kalau ini mobilisasinya adalah pemerintah. Pak, bukan kaf, tapi off ya. Ada infak kan pakai kaf ya. Harusnya pakai off. Nah, coba kita buka surat Al-Baqarah 215. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yas'alunaka madza yunfiqun. Ilma anfaqtum min khairin falil walidain wal aqrabina wal yatama wal masakin wa fis sabil. Wa tatalu min khairin fa innallaha bihi alim. Artinya apa? Mereka bertanya kepadamu dalam kurung Muhammad tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah, harta apa saja yang kamu infakkan hendaknya diperuntukkan bagi kedua orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, dan orang-orang yang dalam perjalanan. Dan kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Nah, ayat ini jelas, Pak ya, bahwa ada yang bertanya, apa yang harus diinfakkan? Yang pertama itu siapa? Orang tua, Pak. Jadi kita walaupun kita sudah ini kita wajib, Pak, sebetulnya. Wajib gitu. Gak usah jauh-jauh pada orang menginfakkan ini. Kita orang tua kita sendiri aja lah. Kadang itu non sewu. Orang ya menginfakkan, membelajarkan ini pada orang-orang yang malah orang jauh, tetapi ternyata di rumah atau orang tua kita itu tidak dipikir, Pak. Tidak usah jauh-jauh kita memelihara opini orang tua itu luar biasa, Pak. Kadang kita itu memikirkan jauh-jauh, bantu kesana kemari, ya. Tetapi di dalamnya keluarga kita sendiri marah, tidak teropeni anak kita, keluarga kita, anak istri, orang tua kita, tidak. Ini kan ibu bapak dan orang-orang dekat, wal akrobin.
falil walidaini wal aqrabin. Karena kerabat itu kan dekat, Mak. Anak istri atau suami, terus tetangga, kalau nggak punya saudara dekat yang misalkan saudara kandung ya, itu kan yang kalau misalnya ada apa-apa kan tetangga kita yang dimintain tolong. Saya sama jenengan ini kan juga dekat-dekatan. Ternyata saudara kita malah jauh di luar negeri atau jauh di Kalimantan atau Papua atau Aceh, yang tahu bantu dulu itu kan harusnya malah tetangga kita, atau ada apa-apa sakit atau meninggal dunia yang ngurusi, apakah saudara kita langsung? Enggak toh, mana yang deket-deket, Pak? Teman pengajian, teman di masjid, tetangga itu yang malah bantu. Wal akrab itu lah dari koribun, bukan rikob ya teman. Ini kan roh kokda. Kalau kok akrab itu kan kok rokda, artinya dekat. Korib, korobayu, koribu itu adalah dekat, mendekatkan. Wal akrab berarti yang kesana kerabat yang dekat. Kalau tadi kan sanak kerabat hanya saudara atau anak istri. Tapi sesungguhnya adalah ya teman pengajian juga, teman perjalanan. Jangan perjalanan misalkan saya sama Mas Satria jalan ke Jogja, kemana-mana. Kalau ada apa-apa kan dengan teman perjalanan kita yang nolong. Kalau misalnya ada apa-apa, tertimpa masalah apa, itu kan yang paling dekat siapa yang menjaga kita? Kan teman. Tuang dekat gitu loh. Yang akrobin itu juga kita perhatikan. Paling itu akrobin, mudah yang ketiga anak yatim, Pak. Ini kan ada disebut di sini. Kita infakkan, Pak. Sisihkan harta kita pada anak yatim. Kalau sedekah itu artinya saya lebih pada artinya yaitu pada pajak, Pak. Yang diambil pada orang-orang kaya atau orang negara asing. Yang seharusnya itu yang dipentingkan. Bukan orang-orang kelas menengah ke bawah. Yang diambil adalah orang-orang yang betul-betul kaya atau negara asing itu pajak. Yang pernah di-share sama Pak Mahfud itu kan seperti itu. Harusnya pajak itu adalah diambilkan pada orang-orang yang betul-betul kaya ataupun orang asing yang bawa uang untuk investasi di sini kan juga harus ditarik pajak untuk kemakmuran suatu negara tersebut. Ini orang anak yatim atau piatu. Kemudian yang keempat, orang yang miskin. Kemudian ibnu sabil, yaitu para pejuang tadi. Hampir sama, tetapi beda konteks. Orang ibnu sabil kan orang-orang veteran, orang-orang yang tua renta seperti itu. Karena untuk apa? Biar tidak ada kesenjangan, Pak. Kita kalau kita punya contoh aja, kalau misalkan hanya orang kaya itu semakin menguasai hampir 90% uang perputaran uang transaksi, itu akan terjadi apa? Ras, Pak. Gini rasio semakin tinggi, Pak, 0,5 atau mendekati itu. Jadi kan 1 iterat 0,5 itu dia tengah-tengah, tapi kalau mendekati sampai 0,8 itu ngeri, Pak. Pilihan 0 sampai 1. Jadi kalau 1 itu wah, itu senjangannya sudah timpangnya luar biasa. Itu Gini rasio. Ya kalau ketimpangan ekonomi di Indonesia itu atau di seluruh negara itu memang penyebabnya banyak. Gini rasio itu kalau semakin ketimpangan
antara si kaya dan si miskin itu kan banyak kan di kota-kota besar. Terjadinya ketimpangan sosial itu kan misalkan di Jakarta Pak, Nusewu ya, orang-orang kaya sangat kaya raya, yang miskin miskin sekali Pak, sampai hidup di kolong jembatan. Itu kan karena senjangan masalah pendapatan. Ya pendapatan, jadi harus benar-benar Nusewu itu pemerintah harus perhatikan itu. Ya karena gini Pak, Nusewu, ini kan karena banyaknya lahan di desa-desa nggak bisa diproduksi ya. Maksudnya cara produksi cara ini. Misalkan sawah jualan beras ternyata tidak sesuai harapan. Misalkan pupuk, beli pupuk kemudian diproduksi jadi beras untuk itu harganya jualnya ternyata di tengkulak bermasalah. Tidak sesuai, ketimpangannya tahu jauh antara harga beras di masyarakat tapi dikuasai oleh tengkulak-tengkulak tertentu. Nah itu kadang itu jadi masalah. Terus juga masalah migrasi akhirnya dari desa ke kota besar, metropolitan seperti Jakarta, Surabaya, akhirnya menumpuk semua di situ. Sawah dijual. Ini jadi masalah problem di suatu negara. Terus tadi akses pendidikan, karena orang miskin makin banyak, untuk sekolah itu susah Pak. Mendapatkan pendidikan yang berkualitas susah. Orang-orang tentu saja yang bisa mencapai tingkat S1, S2, S3, itu kan orang-orang kaya tertentu saja. Makanya itu harus diperhatikan masalah pendidikan. Bukan hanya masalah papat-papat, sandang papat tangan untuk fakir miskin, tapi pendidikan itu juga akses pendidikan itu juga harus diperhatikan. Itu biar tidak tertimpa. Jadi aliran keuangan itu bukan hanya dikuasai oleh orang-orang tertentu saja. Ya, sumber daya keuangan juga harus berrata dari si kaya kepada orang miskin. Kemudian juga masalah infrastruktur sebenarnya itu juga harus ini fasilitas misalkan itu kan juga harus diperhatikan suatu negara agar tidak ada terjadi kesenjangan. Dan yang tak kalah pentingnya adalah masalah korupsi, Pak. Kalau bangun infrastruktur misalkan maaf ya terjadi sekian mili misalkan jalan sekian senti atau sekian mili itu dikorupsi, itu berapa ratus juta bahkan miliar itu yang dikorupsi. Belum speknya tidak sesuai. Yang seharusnya misalkan semennya itu sekian, korupsi hanya cuma sekian, karung rusak aja. Itu kan jadi masalah. Akhirnya jembatan atau jalan cepat rusak. Itu menyebabkan juga masalah besar. Contoh misalkan kalau kita naik kapal, ada yang masalah dalam hal sedikit saja. Kan seperti tikus, korupsi itu kan dibentukkan seperti tikus. Menggerogoti kapal tersebut menjadi lubang kecil. Kecil yang akan menjadi besar, akhirnya tenggelam semuanya. Suatu negara akan hancur gara-gara satu orang, dua orang, atau berbagai orang yang korupsi, Pak. Itu terjadi ketimpangan, kesenjangan seperti itu. Si kaya menjadi kaya, ya miskin tambah miskin. Akhirnya jadi apa ras kecemburuan sosial. Itu ciri-ciri ketimpangan sosial. Orang-orang banyak yang mensewu, minta-minta di tengah jalan. Itu ciri-ciri ada ketimpangan sosial yang sangat besar itu. Orang-orang, maaf ya, amen, itu ciri-ciri Pak. Ada ketimpangan Pak. Karena akses untuk pekerjaan itu susah Pak. Nah, dan cirinya Pak, luar biasa, orang kaya malah flexing. Ria, flexing itu kan pamer. Apakah itu dibolehkan? Boleh, tapi itu adalah indikasi bahwa itu akan terjadi kecemburuan sosial. Flexing, jalan-jalan kemana? Eropa, Amerika, Turki,
flexing, saya umroh sampai ribuan ratus kali. Itu terjadi hal yang seperti itu. Setelah umroh atau naik haji, flexing lagi dengan berlap ceria kayak gitu. Waduh, kalau nggak ceria kayak gitu bukan naik haji. Bridging itu pokoknya orang-orang tertentu daerah, ada bukan daerah ya. Nah ini hal-hal seperti ini, pendidikan, kesehatan, termasuk ini kan orang yang celaka ini kan harus diperhatikan, yaitu dengan fasilitas rumah sakit, dokter diperbanyak. Tapi kan juga kadang ahli medis semakin banyak, tapi tentang kesehatan juga ternyata masih banyak juga. Tapi kan itu kan juga ada parameter yang pernah saya sampaikan ya. Hal-hal seperti ini juga harus diperhatikan. Dan ya itu tadi yang saya sampaikan, maka hukum aliran ini sudah menjadi inherent atau secara tidak langsung kita mengalaminya. Tapi kalau hukum aliran ini kita tidak jalankan, akan terjadi masalah. Seperti halnya itu, seperti hawa udara. Kalau jenengan benar semuanya Pak, tidak ada aliran udara, benar nggak? Benar. Harus ada sirkulasi udara di situ. Rumah kalau betul-betul tidak ada aliran udara juga akan masalah. Seperti air, got, tidak teralir akan jadi bau, jadi masalah. Jadi kotor masalah itu. Salah nyamuk lah, salah kotoran lah, itu kan air itu, berarti itu harus lancar. Akan jadi banjir. Itu hukum aliran itu sudah sunatullah. Ilmu juga, kita punya ilmu kita sampaikan, insya Allah walaupun kita menyampaikan ilmu tanpa dibayar pun akan menjadi berkah pada orang lain. Padang amal kita nanti di akhir berbalas sama Allah pasti. Padahal yuhidu qadar hasanah fayudha'ifu lahu at'afa katsira. Karena siapa yang menyerahkan pinjaman, Allah itu kan meminjamkan pada diri kita. Kita kan dititip Allah dengan harta, anak, keluarga, rezeki. Padahal yuhidu qadar hasanah fayudha'ifu, maka Allah akan ganti dengan yang lebih banyak. Nah, ini monggo tanya jawab, tidak usah langsung aja. Siapa yang kira-kira mau tanya jawab ini? Ya saya tutup. Bu Eka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Surah 59 Bu Eka pakai mic Pak. Bu, itu biar masuk nanti di Ustaz. Apakah bisa dikorelasikan surah 59 ayat 7 yaitu ghanimah. Berarti kan harta rampasan yang didapat setelah perang. Gitu? Itu apakah bisa dikorelasikan dengan surah An-Anfal ayat 41. Terus pertanyaan kedua boleh, Tat? Pertanyaan kedua dengan apa itu tadi mu'alaf itu pendidikan. Kalau yang orang-orang mu'alaf yang kaya, kita kan tidak. Berarti kan intinya dia itu berpendidikan ya, Tat. Jadi apakah kita bisa melakukan pendekatan, pendampingan dengan apa ya, istilahnya menjaga supaya dia tidak lari dari kemurtatan. Terus pendidikan itu bisa kita berikan kepada mu'alaf, terutama anak-anak yang kurang mampu dan juga difabel. Seperti itu. Apakah bisa, Tat? Demikian pertanyaan saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, ini saya langsung jawab ya. Surat 59 garis miring 7. Apakah ada korelasinya surat 8 41 ya? Tadi kan 59 7 sama surat 8 41 ya. Ya. Ya, semua ayat-ayat ada korelasinya tentunya. Surat 39 ya 3 kan ataupun surat Al-Baqarah 185 kan ayat-ayat bayyinat saling menerangkan. Ya tentunya ada korelasinya tuh. Bahwa Al-Quran itu kan namanya juga bayyinat. Bayanat. Artinya dari kata bayana yubayinu, saling menerangkan. Kan surat Al-Baqarah 185. Nah, kalau di surat 81 ini sebenarnya sudah pernah saya sampaikan. Ya, tapi kan itu hubungan dengan tadi kan sebetulnya PAI. Padahal APAI itu artinya yang diperoleh. Entah itu dalam misalnya dalam peperangan, entah dalam usaha, itu sebetulnya ada hubungannya bahwa sesungguhnya Allah itu seperlimanya, ya seperlima berarti apa? 20% ya, itu untuk Allah, bukan untuk Rasul, untuk kerabat. Jadi kalau misalkan terjadi peperangan, terus kemudian terjadi kemenangan dalam suatu peperangan, itu seperlimanya untuk Allah, untuk Rasul, dan kerabat, anak yatim, dan orang-orang miskin. Terus kemudian orang-orang pejuang. Tetapi Islam tidak mengajarkan invasi, Pak. Kita mengajarkan defensif. Nabi Muhammad itu menyontohkan perang itu karena untuk apa? Fathu Makkah. Karena mereka itu adalah orang-orang terusir tadi surat 59 garis miring 4. Orang yang muhajir, yang fakir. Nabi Muhammad itu kan terusir dari negaranya, Makkah itu. Dan Makkah itu adalah pusat daripada kiblat, yaitu kiblat Ka'bah. Surat 9 garis miring 36. Inab awal baitu dari nasib lalata kata mubar wa hudan lil alamin. Ya dengan surat 9 garis miring 36. Terus ayat 37, fihi ayat bayyinatun maqam Ibrahim. Wa man dakhalahu kana amina. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a alaihi sabila. Di dalam Makkah itu dari pembangunan Ka'bah itu sebagai pusat kiblat itu adalah ayat-ayat dari Allah bahwa di situ ada makam Ibrahim, yaitu yang didirikan oleh Nabi Ibrahim, yaitu Ka'bah. Dan barang siapa yang masuk Makkah itu akan menjadi orang aman, Pak. Tetapi kan tentunya apakah ada terjadi kecelakaan, nah itu berarti harus introspeksi. Kalau masuk Makkah jadi aman, berarti dia insya Allah mengikuti ajaran-ajaran Allah. Tapi kalau misalkan di Makkah terjadi kecelakaan, itu berarti ada tanda-tanda apa? Pelanggaran-pelanggaran. Bapak ta'aulahu kana aminah. Barang siapa memasuki Makkah atau Baitul Haram, itu ada nusewu, Pak. Terjadi kecelakaan-kecelakaan, entah itu kecelakaan jatuh atau masalah. Waktu saya naik haji itu kan saya selalu istighfar, apakah ini pekerjaan saya, ibadah saya di waktu naik haji itu bermasalah atau enggak. Karena akan terjadi masalah-masalah. Ya, sampai rebutan, saya hajar aswad, kan sampai terjadi masalah itu, Pak. Orang sampai kacamatanya pecah. Apa itu teman saya tuh? Itu ingin
Hajar Aswad, nah musuhnya karo wong gede-gede, wong ireng-ireng ya. Sampai kacamatanya pecah satu, Pak. Nah, ada kecelakaan tuh. Terjadi masalah lah. Belum kalau kecepit atau apa jatuh, terlempar itu yang ngeri, Pak. Lah, waman kalau kanamina walillahi alam nasi hijilban. Dan bagi Allah itu wajib ya Pak Santoso. Bukan dibangga-banggakan loh. Kita haji itu bukan tidak dibangga-banggakan. Haji itu memang itu kan budaya orang dulu, orang Belanda. Itu orang beri titel yang haji itu apa? Ya tidak memberontak karena banyak waktu zamannya Pangeran Diponegoro itu kan terjadi pemberontakan karena Pangeran Diponegoro itu bangsawan dari kerajaan Mataram Islam itu naik haji setelah kembali loh ternyata di sana itu dapat ilmu ini penjajahan kita dibohongi sama negara India Belanda waktu itu kita dijajah secara tidak langsung memberontaklah dengan VOC. Nah, itu ya dicap semuanya dikasih haji. Cuman ada di Indonesia istilahnya haji, titel haji itu ada di Indonesia. Bukan dibagikan, tapi itu wajib, Pak. Walillahi alam nasi dan bagi Allah. Niatnya untuk Allah naik haji itu. Bukan untuk manusia, bukan para lintas. Untuk ria itu tidak ada. Walillahi alam nasi hijjul baiti. Bagi seluruh manusia loh, manusia, bukan orang Islam. Pak. Seluruh manusia dulunya dari awalnya dulu satu, Nabi Adam. Untuk apa? Ziarah. Mata tulas gitu loh Pak. Ini loh tempatnya kabeh, dulunya kamu itu dulunya dari sini. Walillahi alam nasi hijjul baiti. Ziarah. Menghajikan diri kita kepada Baitullah. Bait yang awalnya didirikan oleh Nabi Adam setelah hancur karena topan Nabi Nuh didirikan kembali oleh Ibrahim, makanya makom Ibrahim. Tapi dengan syarat istitoah. Sebelum haji kan ada istitoahnya, kesehatan, finansial, terus yang ditinggalkan juga dikasih belanja, infak tadi, nafkah. Tinggalkan seperti itu semuanya. Gak boleh semuanya harta kita surat asetnya dihabiskan untuk naik haji, tidak bisa. Nah kembali lagi tadi masalah 841 itu ada korelasi tentunya diupayakan 20%. Itu kan fikih misalkan minimal 2,5%. Itu fikih pilihan. Tapi sebetulnya itu kan sampai 20%, Pak. Kalau orang non muslim, orang Islam itu kan sampai 10%, Pak. Ya, ini 20%. Nah, makanya janganlah kita berbangga diri bahwa diri kita sudah benar-benar orang beriman. Ternyata orang-orang zaman dulu, para sahabat, itu betul-betul hidupnya luar biasa, Pak. Makanya mereka itu hidupnya ya, saya mau tidak berbangga-bangga dengan harta benda mereka, tapi mereka itu memang mengamalkan hukum aliran di sini. Jika terjadi apa antara si kaya dan sang fakir itu atau miskin itu terjadi keseimbangan, Pak. Harmonisasi, saling mengasihi. Sering disampaikan Pak Rashid itu kan, Ustadz Rashid itu kan hukum kasih sayang. Hukum semesta itu kan hukum kasih sayang Allah kepada kita. Kita telah percikan hukum kasih sayang Allah, maka kita saling mengasihi pada orang lain. Nah kalau terjadi ada pertumpahan darah perang itu kan berarti kan pasti ada masalah, Pak. Karena apa? Keserakahan, kedengkian, Pak, dalam diri manusia.
Kan surat 213. Karena masuk umat wahidah. Dulunya itu manusia itu umat yang satu. Kan surat Al-Baqarah sering saya sampaikan dulunya hukum persatuan Pak ya. Hukum persatuan dulunya bahwa diri kita itu satu. Hukum unity. Ayatnya panjang, sebelah kanan tengah Pak. Di pusat Usmani. Karena masuk umat wahidah. Bapak-bapak nabiyina mubasyirina wa mudhirin. Wa anzala ma'al kitaba bil haqqi yahkumu bin-nasi fi makhtalafu fihi. Wa ma tarafil ladina utu min ba'di ma ja'atul bayyinatu banyak bainahum. Karena apa? Ada kedengkian Pak, kekerasan, kesombongan, materialistik, saling ingin menguasai. Makanya terjadi perang dunia itu karena saling ingin menguasai. Imperialisme, paham sekularisme, paham materialistik, paham kolonialisme. Dan seperti itu kan akhirnya menjadi masalah. Hingga jutaan manusia itu meninggal. Padahal sesama manusia itu kan saling mengasihi. Walaupun beda pendapat. Walaupun beda agama. Monggo Pak. Terima kasih Pak. Jadi kebetulan saya itu berusaha menghimpun hasil tanya jawab yang nantinya itu akan kami sebarkan pada jamaah. Namun kadang-kadang saya itu memang kemampuan saya terbatas sehingga di dalam penjelasan itu kalau tidak sesuai dengan apa yang ditanyakan tuh saya mau meresume apa yang harus saya tulis itu bingung lah. Terus terang tadi kan pertanyaan itu hanya masalah 597 apakah dapat dikorelasikan dengan 841? Jawabannya kemungkinan kan memang Al-Quran itu memang saling menjelaskan dan dapat dikorelasikan, saling menguatkan dan saling menjelaskan. Dan barangkali nanti ditunjukkan ayat dan surat dan ayatnya. Kemudian pertanyaan kedua itu masalah harta rampasan perang atau rampasan perang itu malah yang ditujukan pada orang yang tidak mampu itu. Jadi jawaban itu yang saya tunggu-tunggu itu jawabannya yang mana itu saya masih bingung. Mohon untuk fokus pada pertanyaan sehingga saya sendiri bisa merangkum apa yang harus saya tulis. Terus saya memang penjelasan tadi masalah haji dan sebagainya itu kelihatannya menurut saya ini itu agak melebar gitu. Jadi saya agak bingung juga. Dan kedua saya usulkan kepada pengurus itu kalau bisa setiap penyampaian minggu sebelumnya itu diberikan judulnya Pak. Sehingga kita itu bisa belajar atau siap-siap misalnya tadi hukum aliran itu minggu sebelumnya itu sudah diberitahu sehingga jamaah ini setidak-tidaknya bisa membaca aliran ini yang dimaksud aliran ini menyangkut sebagaimana air tapi juga rezeki. Jadi kita akan membaca dulu punya konsep apa-apa yang disampaikan oleh Ustadz sehingga kita nanti waktu terjadi audiensi semacam ini apakah pemahaman kita sudah sesuai dengan Ustadz, apakah pemahaman kita itu masih kurang, apakah pemahaman kita itu ternyata menyimpang ya sehingga kita bisa mengkorelasikan. Nah, kalau saat ini kan memang sudah terjadi itu biasanya kita hanya mendengarkan saja sehingga kita tidak punya bekal dari rumah itu apa ya materinya ya sehingga kita nggak mau bisa membaca Al-Quran secara keseluruhan kan tidak mungkin sehingga alangkah baiknya seandainya pengurus itu nanti mohon informasi dari para ustadznya kira-kira minggu depan temanya apa ya sehingga jamaah ini bisa mempersiapkan diri itu akan lebih baik menurut saya loh.
apalagi kalau seandainya jamaah sendiri ada kesadaran dalam artian ini, bagaimana kalau tempat kita misalnya ada kelompok kecil menurut domisili dari informasi judul ini kita bahas misalnya. Nah, itu bisa juga nanti akan masing-masing kelompok kecil-kecil itu akan mempersiapkan materi itu sehingga pada saatnya nanti bisa dikonfirmkan dengan apa yang disampaikan Ustadz sehingga akan memperoleh pemahaman yang lebih kuat dan juga jamaah ini tidak hanya sekedar mendengarkan tapi apa yang telah dipelajari itu sesuai enggak ya, persis enggak ya, atau kurangnya apa ya. Nah itu barangkali akan lebih bagus menurut saya ini, menurut saya. Jadi bisa jadi itu keliru atau salah juga bisa. Jadi saya mohon bantuan untuk pertanyaan-pertanyaan ini, mohon untuk sekiranya itu fokus pada pertanyaan itu sehingga bisa kita merangkum apa sih jawabannya sesuai dengan Al-Quran itu. Nah itu akan memudahkan saya, Pak. Terus terang saya memang lemah dalam hal pemahaman yang lebih luas itu masuk kurang sehingga kami mohon bantuannya untuk lebih fokus. Ya. Saya kira itu aja usulan saya. Ya sebentar Mas Santoso. Saya jawab bentar Pak Santoso sebentar. Ya. Jadi surat 59-7 itu kan Allah mengatakan pakai apa-a. Kemudian di surat 841 itu dengan ghanimah. Nah, pengertian ghanimah itu bukan artinya hanya apa sandera tapi yang diperoleh. Ghanimah yang nabu itu adalah sesuatu yang diperoleh, entah dari peperangan, entah dari pekerjaan. Ya, tapi ditafsirkan itu artinya tadi apa? Nah, iya perang lagi pada sesuatu yang kamu peroleh dari sesuatu, maka hasil dari hasil usaha kita itu sebetulnya 1/5. Itu untuk apa? Allah dan Rasulnya. Tetapi saya sampaikan, ini fikih ya, itu nih sampai 2,5, terus kemudian 2,5 kilo beras atau bahan makanan pokok atau 1 sok. Ada lagi prediksi bukan 2,5 kilo sampai 3 kilo bahan makanan pokok. Nah, padahal kita itu sebetulnya 1/5 Pak. Itu sendiri aja. Nah, seperti itu. Allah mencantumkan persentase loh Pak. Ini di ayat 841. Sebetulnya sudah saya sampaikan waktu dulu tentang hukum pertukaran Pak ya. Kita itu di hidup dunia itu tidak akan mungkin gratis Pak. Masuk surga tidak mungkin. Kita itu memang harus kita tukar dengan harta yang nilainya besar bagi kita. Untuk apa? Bisa mendapatkan ridho dan keadilan Allah. Bisa terima 1998 tadi kan itu juga. Nah, kalau ditanya apakah ada korelasinya, ya ada korelasinya. Cuma saya nerangkan tentang masalah tadi tentang haji, tentang bahwa manusia itu dulunya dari umat yang satu saling mengasihi. Ya. Jadi ini adalah interpretasi saya sendiri. Terserah kalau jenengan mau berpendapat lain, pandangan tidak bisa. Oke Pak Santoso. Iya. Saya tidak memaksa ya. Kalau kita cukup jawab dengan satu ayat, jangan dikembangkan terlalu jauh karena di Quran itu dikembangkan beberapa tempat bisa. Supaya nanti yang tanya itu juga mau belajar di rumah. Satu ayat ini poinnya. Terus kalau saya kembali mengatur pada ini 200 surat 2 215
mungkin kalau saya gini Pak, ya selalu nakal, kan ada yang tanya kepada Muhammad. Berarti yang tanya itu bisa Abu Bakar, bisa Ali dan sebagainya, orang dekatnya. Ya, kapasitas dari Nabi Muhammad sendiri kan juga orang presiden. Dan ini kan sudah menyangkut cukup negara. Maka kalau sebenarnya Quran kan juga untuk mengatur suatu negara juga. Maka kan ada di situ apa yang dibelanjakan. Yang dibelanjakan kan hasil negara itu. Sebetulnya dibahas lebih lanjut. Ini konsep dari suatu kan Nabi Muhammad dapat Quran ini untuk memperbaiki umat manusia juga suatu negara. Gitu. Saya kira tidak perlu saya dengan lanjut kita lebih tahu lah masalah ini. Khususnya gitu. Ya boleh berpandangan demikian. Makanya saya berpendapat dengan tapi surat 841 seberapa besar sih kita membelanjakan untuk Allah dan menyebut tadi 1/5 ya. Bahkan umat lain itu 10%. Ada cerita kan sampai menyerahkan seluruh hartanya Pak. Tapi kan tidak akan mungkin kalau ayatnya mengatakan ya jangan seluruhnya tetapi juga tidak menggenggam pelitlah pikir kayak gitu. Ya, Allah sudah menyebutkan 20% Pak. 20% itu yang sebetulnya ya. Nah, ini konsep kalau saya mengartikan sedekah itu pajak karena lebih luas, lebih mengarah kepada suatu negara. Tetapi dalam lingkup kecil, misalkan RT, RW itu juga bisa. Misalkan siapa yang menjaga, ya, benar, pajak negara. Kalau infak itu adalah segala sesuatu yang terus. Karena di Al-Quran itu sering disebutkan sholat dan zakat Pak, bergandengan. Kita tidak akan mungkin sholat sebenarnya yang sebetulnya kalau tidak amar ma'ruf nahi mungkar. Kan inna sholatan tanda adil masa wal mungkar. Udah tadi ada Pak Hadiono mana ada datang sama Pak Prabowo katanya mau datang. Nah, kan surat 3 104 dikorasi sama Bu Solihah ya. Kemudian itu jumlahnya 3 110 untuk khairu ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Konsepnya tanha 'anil wal munkar itu adalah ya ini tadi mengalirkan segala agar tidak terjadi masalah permasalahan dalam ini. Dan semuanya sholat dan zakat selalu bergandengan Pak. Ayatnya banyak. Di surat Al-Ma'un 107 ayat yang 1 sampai 7 kan fa'al musan alladhi apa? Surat Al-Ma'un itu kan itu fa'al musallin. Itu kan celaka bagi orang yang sholat Pak. Kalau kita tidak perhatikan anak yatim, sedangkan orang-orang fakir dan miskin. Yeah. Bentar, kurang 5 menit. Ada lagi yang pertanyaan? Yeah. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mohon penjelasan tadi Pak Ustadz nyampaikan di 903. Min amwalihim sodakotun. Ya, sodakotan. Jadi ini kayak ada satu perintah atau semacam pemaksaan. Tapi selama ini kita memahami sodakoh itu ya sukarela, ikhlase gitulah. Kalau kita hatinya longgar ya baru sodakoh. Tapi ini ada satu perintah pemaksaan. Nah, ini mohon penjelasan. Memang
Ya, misalnya seperti agama sebelah itu sekian persen gitu. Jadi itu kayak ada satu pemaksaan. Jadi ini mohon penjelasannya yang selama ini kita pahami sedekah itu sak ikhlase, sak longgari ati. Tapi kalau ini kok sepertinya ada satu perintah ngambil. Jadi mohon penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dalam tadi saya menyampaikan kalau pengertian interpretasinya Pak Santoso, infak negara. Tapi sedekah itu artinya kalau bagi kami itu artinya pajak. Makanya yang mengambil adalah ada amil, yaitu tukang pajak, Pak. Kan ayatnya 903 tadi itu kan ada amil, min amil, sodakotan, bukan infakon, bukan infak. Jadi itu kan adalah konsep negara 903. Tetapi dalam lingkup kecil misalkan desa kita itu kan mengacu pada 960. Ada amil atau tidak ada amil sekarang sukarela. Tetapi Allah sudah menyarankan di surat 81 yang sering saya sampaikan itu kita ukurnya 20%. Ya, walaupun ayatnya itu hanya dalam bentuk nanti yang diambilkan dari papasan perang. Tapi terjadinya peperangan itu pasti ada sponsornya, Pak. Dalam perang dunia ketiga, dunia itu terjadi mesti belakangnya sponsornya. Inginnya itu mesti ada cukupnya, Pak. Kalau suatu negara menang itu akan jadi orang kaya, Pak. Bangsa Arab menguasai Persia dan Romawi itu. Banyak orang-orang Arab setelah datangnya Islam itu jadi orang kaya saya, Pak. Akhirnya apa? Bingung, Pak. Orang-orang kaya Arab itu mas-mas itu taruh mana? Akhirnya ditaruh di tukang emas. Tapi kebanyakan orang tukang emasnya itu orang Yahudi. Jadi terjadi cerita konspirasi yang menguasai ekonomi orang Yahudi. Kemudian orang tukang emasnya itu orang Yahudi dikasih tanda terima yang namanya cek. Jadi namanya cek kuwi dari bahasa Prancis. Nah, karena waktu perang dunia pertama itu yang menguasai itu kan Eropa, Pak, ya. Ada setelah perang salib seperti itu 200 tahun itu antara Islam dan Arab Islam sama orang ini terjadi namanya bangku dari bahasa Italia yang bank bahasa Inggrisnya bangku itu bangku seperti kita membuat itu cek seperti itu kan bangku orang-orang pada duduk buat cek orang-orang kaya di belakang perang itu semua orang-orang bangkir orang-orang Yahudi dan cek itu menjadi uang kertas ini standarnya adalah emas, tapi berlanjut standarnya dolar, uang fiat. Itu sejarahnya. Dulu orang itu pakainya apa? Barter, Pak. Jenengan, ini masih di Papua itu ya. Barter, misalkan saya punya singkong, punya pisang, barter sama nasi atau spermi Indomie. Nah, tentara-tentara Indonesia itu kan seperti itu. Itu masih ada sana. Tapi sekarang itu pakai Bitcoin, kripto, Pak. Ini perjalanan waktu masalah. Dan sekarang masalah bunga bank apa riba. Bukan masalah bunganya, tetapi masalah beli waktu. Karena ada istilah dimensi ruang dan waktu, Pak. Jadi kalau misalkan sekarang saya pinjam jenengan, Pak, saya kan Pak Mahmud 10 juta. Apakah nilainya sama dengan 10 tahun yang akan datang? Dengan rupiah tidak ada. Kecuali kalau nilai rupiahnya itu standarnya adalah emas. Distandarkan emas, boleh. Sama, tak kembalikan emas, harga uangnya sama dengan emas. Tetapi dalam isu hukum ekonomi, itu bukan standar emas, bisa saja pertumbuhan ekonomi seperti di Jerman. Produksi VW, produksi alat-alat perang,
terus barang itu difokusin, itu pertumbuhan ekonomi naik, bukan cadangan emas, tapi bisa juga karena produktivitasnya negara tersebut. Makanya waktu perang dunia pertama Jerman walaupun kalah, tapi masih bangkit. Jepang masih bangkit karena pertumbuhan ekonominya, bangun pabrik-pabrik Pak, bangun kereta cepat, bangun ini, di Indonesia bangun apa? Bangun korupsi ya. Harusnya banyak pabrik-pabrik itu produksi. Uang kertas itu tidak lebih banyak diedarkan, tidak ada terjadi inflasi kalau pertumbuhan ekonomi gini terus naik. Cadangan emas ya naik, pertumbuhan ekonomi juga naik. Itu karena negara seperti ini harus bangkit. Makanya kalau saya kembalikan sedekah tadi 903 adalah pajak Pak, untuk apa? Membiayai negara agar bertumbuh. Berarti kan fakir miskin ini bukan diperas dengan pajak pinjol seperti itu, kejahatan sangat luar biasa itu. Ini maaf pendapat saya. Ya mohon maaf ya. Itu saja karena waktu. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.